Perkenalkan, nama saya Abi Febriano dengan NIM is 1250092. Di sini saya akan menjelaskan tentang vulkanisme dan gunung patahan. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan pergerakan magma dari dalam perut bumi menuju permukaan. Proses ini dapat menyebabkan aktivitas seperti letusan gunung berapi, aliran lava, dan pelepasan gas vulkanik, yang kemudian membentuk berbagai fitur geologi. Sumber aktivitas vulkanisme bersumber dari aktivitas magma yang panas, cair, dan berpijar yang terdapat di dalam lapisan bumi, yaitu litosfer. Dalam satu kantong yang disebut dapur magma. Pergerakan magma Magma naik ke permukaan bumi melalui rekahan atau saluran seperti pipa atau diterma ya, akibat tekanan dan panas dari dalam bumi. Saat magma sampai permukaan, ia berubah menjadi lava. Ya, fenomena yang terkait dengan vulkanisme yaitu erupsi, letusan gunung berapi yang mengeluarkan magma, abu vulkanik, dan gas. Untuk gunung, vulkanisme dapat berbentuk gunung berapi baik yang curam maupun landai, tergantung jenis erupsi dan kekentalan magma. Batuannya yaitu aktivitas vulkanik menghasilkan berbagai jenis batuan beku. Dampaknya, selain membentuk lanskap, aktivitas vulkanisme juga memiliki dampak positif seperti menyuburkan tanah di sekitar, bagus buat pertanian. Di sini saya langsung menjelaskan saja tentang Gunung Patah. Gunung Patah merupakan gunung vulkanik dengan umur quaternary menurut sumber geologi. Karena termasuk gunung vulkanik muda secara geologi, maka ada kemungkinan bahwa gunung ini masih menyimpan sistem magma atau setidaknya struktur vulkanik aktif di masa lalu yang relatif dekat secara geologis. Tipe vulkanik dan struktur yang ada di Gunung Patah tergolong sebagai bagian dari busur vulkanik Sunda Ark di Pulau Sumatera. Puncak Gunung Patah yaitu di puncaknya Gunung Patah terdapat kawah sulfur pada ketinggian sekitar 2.600 mdpl. Dan di ketinggian 2.500 mdpl juga terdapat danau vulkanik di bagian selatan puncak sekitar ketinggian 2.500 mdpl tadi. Pernah ada pengamatan aktivitas humor atau uap sulfur di dekat puncak yang dilaporkan pada tanggal 1 Mei 1989 oleh pilot. Karena adanya kawah danau serta humora, gunung ini kemungkinan memiliki sistem vulkanik cukup kompleks. Bukan hanya gunung mati yang sudah beku total. Potensi aktivitas vulkanik yang ada di Gunung Patah, karena ada jejak humor ini merupakan bahwa ada atau pernah ada gas vulkanik yang dilepaskan, dan menandakan ada saluran gas magma atau setidaknya manifestasi gas ke permukaan. Namun catatan erupsi Gunung Patah tidak jelas, yaitu tidak ada erupsi historis yang terdokumentasi dengan baik tentang letusan besar modern. Karena itu status vulkanik bisa dikatakan tidak aktif secara eksplosif dan secara modern tercatat, tetapi potensial di sisi vulkanik masih perlu diwaspadai. Implikasi resiko vulkanik. Penelitian geospasial telah membuat peta kerentanan erupsi di sekitar Gunung Patah, Kabupaten Kaur, Bengkulu, menggunakan metode weighting overlay. Dari peta tersebut ditemukan bahwa sekitar 25% wilayah di zona penelitian berada dalam kerentanan tinggi terhadap bencana vulkanik. Kerentanan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sering meletus, catatan erupsi yang tidak diketahui ya, potensi bahaya seperti pelepasan gas panas, letusan kecil, atau aktivitas terkait magma tetap harus dipertimbangkan. Karena hutan lebat dan vegetasi di sekitar gunung, potensi kerusakan ekosistem atau dampak terhadap aliran air jika terjadi aktivitas vulkanik cukup besar atau signifikan. Misalnya, gas vulkanik bisa mencemari air atau aktivitas panas bisa mengubah pola hidrologi yang ada di sekitarnya. Ukuran vulkanik yang ada di Gunung Patah yaitu aktivitas vulkanik di masa lalu mungkin telah membentuk batuan vulkanik seperti lava, beraksi vulkanik, deposit berplastik di sekitar gunung yang kemudian berkontribusi terhadap jenis tanah tertentu yang mungkin subur. Ini sangat relevan dengan penelitian geologi yang menyatakan bahwa tidak ada pegunungan bukit barisan termasuk sekitaran Patah terdapat batuan seperti breksi, pumice, dan batu vulkanik lainnya. Struktur vulkanik, kawah, danau, krater juga bisa menjadi sumber air.
atau tempat penyimpanan air hujan yang berpengaruh terhadap hidrologi lokal. Nah, tantangan yang ada di sana saat meneliti itu yaitu karena ada keterbatasan data, misalnya erupsi yang tidak terdokumentasi dengan jelas. Dibutuhkan vulkanologi lebih mendalam, survei geofisika, seismik, tomografi, pemantauan gas, dan pemetaan geologi. Pengelolaan risiko yaitu pemetaan kerentanan sudah dibuat, tetapi perlu ada rencana mitigasi bencana vulkanik. Meskipun letusan besar mungkin jarang terjadi atau mungkin tidak mungkin ya. Setelah rencana evakuasi, pemantauan humoral, dan edukasi masyarakat. Konservasi juga penting, menjaga vegetasi di sekitar gunung agar tidak rusak, karena vegetasi ini bisa membantu menstabilkan tanah vulkanik dan mencegah longsor jika terjadi aktivitas vulkanik. Ya, kesimpulannya yaitu Gunung Batak adalah gunung vulkanik kuarter dengan potensi vulkanik yang masih relevan. Meskipun tidak tercatat letusan besar di masa modern, ada bukti aktivitas vulkanik berarti berupa fumoro, kawah sulfur, dan danau krater yang menunjukkan bahwa sistem vulkanik masih hidup. Dalam arti gas dan panas mungkin bergerak ke permukaan. Risiko vulkanik tidak bisa diabaikan. Peta kerentanan menunjukkan sebagian wilayah memiliki risiko yang cukup tinggi. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami struktur magma, potensi erupsi, dan mitigasi secara risiko ilmiah dan praktis. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.